Mortar instan Persija. Mortar ramah lingkungan dengan campuran abu insinerator pertama di Indonesia. Mortar instan ini mudah diaplikasikan untuk perekat bata ringan, praktis digunakan, dan memiliki uji tekan sesuai standar SNI, menjadikan bangunan Anda kokoh dan kuat. Tersedia dalam ukuran 40 kg. Segera dapatkan mortar Persija di toko bangunan terdekat Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami adalah dari kelompok 5 grup wirausaha. Jadi produk kami adalah produk Persija yang memanfaatkan residu abu insinerator menjadi mortar. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Anggia Melina, Felicitas Anastasia, Jasinda Stiarini, Rahmania Hanifa, dan Rizka Putri. Latar belakang membuat produk ini adalah pengolahan sampah dengan teknologi insinerasi masih menyisakan residu sekitar 3 hingga 20% dari berat awal sampah yang berupa abu. Abu insinerasi juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku mortar menurut penelitian-penelitian yang sudah ada. Selain itu, produk ini juga sebagai salah satu upaya untuk menciptakan siklus tertutup dalam pengelolaan limbah, agar untuk mencapai zero waste to landfill. Dan latar belakang terakhir adalah kebutuhan atas lapangan pekerjaan. Berikut ini merupakan tujuan dari perancangan produk Persija. Yang pertama yaitu untuk menerapkan prinsip 3R, terutama pada pemanfaatan limbah hasil pengolahan limbah padat, yaitu pengolahan abu insinerator. Yang kedua, meminimalisir dampak pencemaran lingkungan dari abu insinerator yang dihasilkan dari pengolahan limbah tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan aspek ramah lingkungan dan sustainability pada sektor industri, khususnya industri konstruksi. Dan yang terakhir, yaitu untuk membuka peluang dan kesempatan kerja yang baru untuk masyarakat setempat. Berikut ini merupakan deskripsi atau gambaran umum dari produk Persija yang kami produksi. Persija sendiri merupakan pemanfaatan limbah abu residu insinerator yang digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat mortar. Abu dari residu insinerator ini digunakan sebagai pengganti pasir dengan persentase yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi campuran mortar dan menghasilkan mortar yang lebih ramah lingkungan namun tetap kuat, ramah, dan ramah lingkungan. Petunjuk penggunaannya akan disertakan pada kemasan mortar. Selanjutnya adalah bisnis model canvas dari Persija. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment merupakan sekelompok orang yang telah dipilih menjadi target konsumen yang sudah siap dilayani. Dalam produk atau jasa yang kami tawarkan, elemen customer segment itu mencakup toko bangunan material. Toko bangunan material dipilih sebagai customer segment karena produk yang kami tawarkan berupa mortar persak yang akan dijual kembali di toko bangunan tersebut. Kemudian, early adopters dari mortar Persija ini adalah toko bangunan material dan industri manufaktur mortar. Kami memilih industri manufaktur sebagai early adopters karena saat ini potensi pengembangan properti di Indonesia meningkat dari 0,17% pada akhir tahun 2019. Kemudian beneficiaries dari Persija adalah organisasi atau LSM 3R dan tempat tinggalnya di perkotaan atau pemukiman. Untuk value propositions-nya, untuk value proposition-nya sendiri adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk ini dibanding produk yang lain, karena di value proposition ini pelanggan dapat melihat keuntungan yang akan ia dapatkan. Untuk yang pertama, berdasarkan dengan tipe manfaatnya, produk mortar ini menggunakan bahan dasar lumpur serta memiliki kualitas material yang teruji secara SNI. Kemudian untuk cara penawarannya sendiri, kami akan menawarkan pada perusahaan lingkungan dan bersertifikasi AMDAL dan melalui kampanye lingkungan. Kemudian produk mortar ini juga tidak akan mencemari lingkungan, mudah dibongkar pasang, dan mudah untuk didaur ulang.
Selanjutnya yaitu channel atau bagaimana kita menyampaikan produk yang dijual kepada konsumen. Yang pertama ada dengan cara membuka toko sendiri untuk menjual produk dan ada gudang penyimpanan, yang mana gudang penyimpanan ini sebagai tempat penyimpanan stok-stok dari produk mortar tersebut. Yang kedua adalah bentuk promosi dengan leaflet atau katalog brosur, yang mana keduanya akan berisikan informasi produk baik fisik ataupun digital yang akan ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya ada customer relationship. Bagaimana cara kami untuk menanggapi atau melayani pertanyaan, komplain, saran, atau kritik dari konsumen mengenai produk yang kami tawarkan. Yaitu kami menggunakan 2 tools. Yang pertama yaitu telepon interaktif yang dapat diakses melalui SMS atau telepon atau WhatsApp. Yang kedua ada email kantor yang mana akan ditanggapi oleh bidang marketing. Dan yang ketiga ada front desk toko yang mana akan ditanggapi oleh PIC atau person in charge saat hari konsumen tersebut datang ke toko. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu pendapatan yang kami dapatkan dari usaha kami. Jadi pendapatan yang kami dapatkan adalah dari penjualan mortar. Untuk key resources-nya sendiri merupakan sumber daya apa saja yang direncanakan dan harus dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value propositions tadi. Untuk yang pertama adalah sumber daya manusia yang berisikan pekerja untuk mengolah limbah, kurir antar, jasa desain, perusahaan pemasok pelengkap beton. Kemudian aset yang harus dimiliki adalah bahan baku yang berupa limbah insinerator, material konstruksi, dan barang sewa untuk produksi seperti cetakan, alat berat untuk mengangkut bahan baku, transportasi untuk pendistribusian, dan mesin produksi itu sendiri. Kemudian untuk membangun hubungannya, kami akan melakukan iklan yang menarik serta testimoni dari kontraktor juga memberikan penawaran menarik untuk para distributor kami. Selanjutnya yaitu key activities atau kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan kunci dalam proses produksi Persija ini, dimulai dari sorting material, yang pemilihan material bahan baku abu insinerator yang kualitasnya terbaik, dilanjutkan dengan quality check dan control, lalu ada improving extraction technique, yaitu teknik-teknik ekstraksi abu insinerator menjadi mortar yang digunakan harus yang paling terbarukan. Lalu ada market research atau riset pasar, ada marketing atau pemasaran, lalu ada kegiatan sosialisasi dalam khususnya bidang material bahan bangunan yang sustainable. Lalu yang terakhir yaitu aktivitasnya untuk menguji kuat tegang dari si mortar yang akan kita produksi ini apabila sudah diaplikasikan kepada bidang konstruksi bangunan. Selanjutnya ada key partnership, yaitu kemitraan atau kerjasama yang digunakan sebagai kemitraan kunci dalam produksi mortar Persija, yaitu pertama kemitraan dengan perusahaan atau TPA pemroses limbah padat dengan insinerator, yaitu TPA yang mengolah residu limbah padatnya menggunakan dan menghasilkan abu, itu akan menjadi salah satu mitra kita dengan keuntungan yang diperoleh oleh mitra tersebut dari hasil kerjasamanya, yaitu mendapatkan keuntungan berupa materi dari hasil penjualan abu tersebut. Lalu partnership yang kedua yaitu dengan owner proyek atau kontraktor yang merupakan calon customer kita, di mana owner proyek atau kontraktor ini akan mendapatkan keuntungan timbal balik berupa mendapatkan supply mortar yang ramah lingkungan dan mendapatkan predikat perusahaan yang ramah lingkungan dalam bidangnya, yaitu bidang konstruksi. Selanjutnya, partnership atau kemitraan yang terakhir yaitu dengan pengusaha bahan bangunan, yaitu sebagai salah satu calon customer kita juga yang perannya sebagai distributor dari mortar yang kita hasilkan dan mendapatkan keuntungan yang serupa dengan owner proyek atau kontraktor, yaitu mendapatkan supply mortar ramah lingkungan dan menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan predikat ramah lingkungan juga.
Lalu selanjutnya ada cost structure. Jadi cost structure ini adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menentukan critical cost, yang merupakan biaya yang tidak hanya mencerminkan biaya yang ditanggung oleh bisnis, tetapi bahkan biaya yang dapat ditanggung oleh pelanggan dalam hal biaya atau kebijakan harga keseluruhan. Biaya ini terdiri dari variable cost dan fixed cost. Variable cost merupakan biaya yang dapat berubah tergantung pada banyaknya produk yang dijual, yang terdiri dari pembelian bahan baku, distribusi, dan listrik. Lalu untuk fixed cost-nya, yaitu biaya yang jumlahnya tetap yang tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya barang yang terjual. Dalam hal ini adalah sewa toko, gaji SDM, dan promosi. Selanjutnya adalah social and environmental benefit dari Persija. Yang pertama adalah mengurangi kuantitas timbulan residu abu insinerator, mengurangi potensi pencemaran lingkungan akibat abu insinerator, memaksimalkan konsep 3R, meningkatkan kesadaran owner proyek dan semua pihak pembangunan terkait dampak sustainable materials terhadap lingkungan, menciptakan closed loop dalam industri bahan bangunan, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terampil di bidang manufaktur industri bahan bangunan. Kemudian, social and environmental cost-nya adalah limbah sisa pengolahan mortar masih mencemari lingkungan, serta abu insinerator dapat menyebabkan perkaratan pada alat pengolahannya. Selanjutnya adalah analisis customer segment. Analisis customer segment adalah orang yang mungkin tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Dalam menganalisis customer segment ini harus ditentukan urutan prioritas target konsumen yang mungkin tertarik dengan produk Persija ini, yaitu yang pertama adalah toko bangunan, yang kedua adalah kontraktor, yang ketiga adalah supplier bahan bangunan. Persija dikategorikan sebagai niche market, yaitu memiliki target pasar yang spesifik yang terspesialisasi. Berikut adalah tabel dari customer segment kami. Pains-nya ada 4, yaitu harga mortar atau bahan baku bangunan yang mahal. Yang kedua, sulit mencari mortar yang berbahan dasar ramah lingkungan. Yang ketiga, waktu produksinya lama. Dan yang keempat, sisa mortar yang tidak terpakai dapat mencemari lingkungan. Lalu gains-nya ada 3, yaitu bahan mortar yang ramah lingkungan, bahan bangunan yang kokoh, dan harga mortar yang terjangkau. Kemudian customer jobs-nya ada 3, yaitu menjadi klien yang dipercaya pengguna, memuaskan pelanggan, dan memperluas jaringan kerja. Untuk analisis value proposition sendiri, mulai dari definisi value proposition-nya merupakan alasan mengapa pelanggan lebih memilih produk kami dibanding produk yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat 11 value propositions, namun pada produk mortar Persija ini kami memilih 2 poin, yaitu newness dan brand atau status. Alasan mengapa kami memilih newness karena produk mortar yang berbahan dasar dari abu insinerator belum pernah ditemukan di pasaran, dan produk mortar Persija ini merupakan produk pertama yang akan dipasarkan. Sedangkan alasan kami memilih brand atau status karena apabila kontraktor bangunan menggunakan produk ini, maka ia akan memperoleh predikat sebagai kontraktor yang ramah lingkungan. Untuk pain reliever-nya, yang pertama, kami menawarkan harga promo untuk setiap pembelian mortar dengan jumlah tertentu. Kemudian kami juga menyediakan bahan baku mortar dari abu insinerator, dan kami juga memperbanyak SDM untuk memproduksi mortar yang berasal dari tenaga ahli dari masyarakat sekitar. Kemudian untuk gain creators-nya, yang pertama bahan baku mortar yang digunakan ramah lingkungan karena berasal dari limbah insinerator. Kemudian harga mortar yang kami jual terjangkau karena terbuat dari abu insinerator. Dan tidak lupa mortar yang kami produksi sudah sesuai dengan standar SNI. Untuk products and services, yang pertama kami menghasilkan mortar yang ramah lingkungan, kemudian kami menghasilkan barang dengan nilai guna dan nilai jual yang tinggi, serta mortar yang kami hasilkan memiliki kualitas yang lebih baik daripada mortar-mortar pada umumnya. Untuk membuat value proposition sendiri, kami telah membandingkan produk kami dengan produk-produk yang serupa. Dapat dilihat bahwa produk Persija ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama,
produk kami mudah untuk digunakan karena hanya ditambahkan dengan air untuk penggunaannya. Kemudian produk kami merupakan produk yang unik karena merupakan produk yang ramah lingkungan. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari rencana perusahaan Persija kami yang pada dasarnya terdiri dari 3 lapisan, dimulai dari lapisan paling utama atau teratas yaitu direktur utama perusahaan. Di bawahnya ada lapisan kedua yaitu direktur-direktur dari tiap-tiap bidang yang terdapat dalam organisasi kami. Ada direktur administrasi, direktur penelitian dan pengembangan, direktur keuangan, direktur pemasaran, serta direktur produksi. Pada para direktur-direktur ini semuanya membawahi departemennya masing-masing yang dimulai dari sekretaris perusahaan, departemen penelitian dan pengembangan, departemen perbendaharaan, departemen penjualan, dan departemen produksi. Semua lapisan struktur organisasi ini saling bekerja secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan dari organisasi. Berikut ini merupakan rencana anggaran biaya dari produk Mortal Persija, yang mana tabel yang berwarna merah ini merupakan pengeluaran yang terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama, ada kegiatan produksi dan pengemasan, yang mana terdapat rincian pegawai, teknologi, material, bahan, listrik, kemasan semen, dan ruangan yang dipakai. Yang kedua, ada kegiatan media promosi, baik itu menggunakan banner, flyer, maupun katalog. Yang ketiga adalah kegiatan distribusi, yaitu pegawai SDM yang akan mengantarkan produk Mortal kepada konsumen jika membeli dalam jumlah yang besar. Yang keempat ada tim, yaitu pengurus inti ataupun teknisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah biaya-biaya operasional overhead seperti komunikasi, transportasi, pajak, alat tulis kantor, dan sewa kantor dan gudang. Jadi di sini dijelaskan untuk pengeluaran dirancang selama 5 tahun, yang mana selama 5 tahun ini dimulai dari perusahaan pertama kali dibuat. Dan total cost dari pengeluaran produk Persija ini yaitu Rp8.886.350.000. Berikut ini untuk tabel yang biru merupakan rencana anggaran biaya, yaitu pendapatan. Pendapatan utama dari produk Persija ini adalah dari penjualan produk itu sendiri, yang mana dirancang dari tahun pertama perusahaan dibuat sampai dengan tahun kelima, yaitu untuk tahun pertama sebanyak Rp3.120.000, dan pendapatan ini akan terus naik seiring dengan meningkatnya target dari produksi dan penjualan mortar Persija, yang mana untuk total revenue untuk proyeksi laba atau rugi yaitu sebanyak Rp13.577.650.000. Berikutnya ada HPP atau harga pokok produk. Harga pokok produk ini dihitung berdasarkan pengeluaran untuk biaya bahan baku, biaya SDM, dan biaya overhead produksi. Yang mana biaya bahan baku terdiri atas teknologi yang dipakai, yaitu oven dan juga mixer. Terdapat juga bahan-bahan seperti abu insenerator, lalu ada kapur dan pasir yang digunakan sebagai campurannya berdasarkan perbandingan tertentu, dan juga terdapat pembungkus atau kemasan dari mortar Persija itu sendiri, yang mana untuk total harga per saknya untuk biaya bahan baku sendiri yaitu Rp135.600.000. Yang kedua ada biaya SDM, seperti yang sudah dijelaskan di pengeluaran. Terdapat SDM untuk produksi itu sebanyak 5 orang, yang mana honorariumnya sebanyak 2 juta per orang per bulan. Setelah dikalkulasikan, sehingga total harga untuk membayar biaya SDM per saknya itu sekitar Rp7.000. Dan yang terakhir adalah biaya overhead produksi, yang mana biaya-biaya seperti teknisi atau perawatan alat, ataupun listrik, dan lainnya,
didapatkan harga kurang lebih Rp8.000, sehingga total harga harga pokok dari produk Mortar Persija itu sendiri sebesar Rp151.592. Harga jual produk Mortar Persija yang ditargetkan adalah sebesar Rp200.000 per saknya. Harga tersebut didapatkan dengan asumsi pengambilan keuntungan sebesar 30% dari harga pokok produksi yang telah dihitung dan dilampirkan pada tabel tersebut. Yang terakhir adalah validasi market kami. Beberapa waktu lalu kami telah melakukan validasi market dengan menyebar link yang berisi survei kebutuhan mortar. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, yang pertama, tidak semua sasaran pembeli mengetahui tentang produk mortar. Kemudian, pembeli ingin membeli produk mortar jika kualitasnya lebih baik daripada alat perekat yang biasa mereka gunakan, misalnya semen dan lain sebagainya. Kemudian, pembeli belum mengetahui adanya mortar yang ramah lingkungan. Kemudian, ada beberapa penjual yang belum mengetahui apakah mortar ramah lingkungan akan laku di pasaran atau tidak, mengingat belum adanya produk mortar yang ramah lingkungan di pasaran. Kemudian yang terakhir, pembeli belum tentu ingin membeli produk mortar jika harganya mencapai Rp200.000 per sak. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai produk Mortar Persija. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.